Gimana? Suaramu jauh, kenapa sayang? Jadi gini, bulan ini kan ceritanya tuh aku sengaja ngetes orang rumah itu ngirimnya nggak sesuai seperti yang kemarin-kemarin tuh, Miss. Oke, terus? Jadi kan yang kemarin-kemarin setiap pokoknya aku nyampe Taiwan itu dari awal potongan sampai potongan habis, sampai aku umur 3 tahun, aku kan ngirim setiap bulan itu 4 juta. 4 juta itu untuk 2 anak. Nah, aku tuh sengaja ngetes bulan ini. Cuma 3 juta aku ngirim, Miss. Karena itu kayak yang salah aku apa? Didiemin selama setengah tahun itu sama seorang ibu aku sendiri. Salah apa? Mana salahnya gitu loh, Miss. Tiba-tiba diingetin aku juga punya perasaan ya, Miss, gitu loh. Nah, aku ngetes, Miss. Terus tiba-tiba aku tuh ngechat aku. Udah, Mama bilang ke aku, kenapa kirimnya 3 juta, enggak 4 juta. Kalau begitu, aku sama adek disuruh pulang ke rumah ayah aku. Oh. Katanya gitu. Terus? Ada chat anak aku masih. Aku sih. Nah, beliau udah punya suami, Bapak Tiri, karena bapak kamu udah meninggal. Ibu udah meninggal. Aku udah ada tahun tuh, Miss. Nah, kalau maaf ya, Miss, sedikit kasar, kalau memang suaminya berguna, otomatis tanggung jawab adik bungsu aku itu kan dialihkan ke bapak tiri aku kan, Miss. Betul. Karena aku juga punya tanggung jawab untuk anakku dan diri aku sendiri karena aku tidak punya suami. Gitu. Betul. Nah, kenapa hanya sekedar dites gitu aja sampai mau ngusir anak aku ke mantan suami aku? Terus? Itu ibu kandung aku ibaratnya loh. Itu cucunya dari dirinya. Aku juga seorang ibu yang melahirkan mengandung. Bahkan sekarang menjadi 2 peran untuk beliau juga. Itu anak aku, pendidikan, makan semuanya. Bahkan ada yang bungsu juga tanggungan aku. Sekolah. Terus salah aku di mana? Gitu loh. Harus bagaimana? Aku selama 3 tahun di sini aku ambil, tidak pernah libur. Bertahan semua demi mereka. Tiap bulan nggak pernah telat, Miss, nggak pernah. Tapi kenapa? Cuman nggak dikasih lebih gaji. Kok beliau sampai mau ngusir anak aku sendiri, cucunya sendiri gitu loh. Padahal kamu cuman pingin tahu isi hati ibumu. Kalau uangmu kirim sedikit, apa reaksinya? Bener nggak? Iya, cuma itu doang gitu loh. Dia nyadar nggak? Oh iya, anak aku itu benar-benar ibaratnya dari awal sampai sini 1 bulan di sini masih potongan. Aku tiap bulan nggak pernah telat kirim, Miss. Ibarat potongan cuma dapat 3 juta. Di rumah 1 juta, 2 juta aku kirim, sisanya buat aku. Itu wajar kan? Itu sampai habis potongan. Aku naikin sampai 1 tahun di sini. Ke acara bapak aku mendak 3 tahun. Ada 1 gajian. Aku niatin buat beliau karena keinginan orang tua aku perempuan. Aku kasih. Padahal saat itu masih ada usaha yang beliau kelola peninggalan ibu bapak itu, bahkan tanah. Semua aku seperti aku, Miss. Nggak mau diberi. Itu loh. Itu udah ibu aku. Terserah ibu. Yang penting tolong. Aku cuma titik anak aku. Sementara. Gitu loh. Tapi kenapa? Kok begitu banget? Boro-boro nanyain kan banget dong. Ya Allah. Aman nggak mentalnya? Iya sayang, iya paham. Itu sampai aku nggak peduli. Aku sampai bertahan gini, Miss. Wajar nggak sih punya rasa semakin kalian menentang aku, semakin aku mau bertahan untuk anak aku. Karena aku masih kecil. Mereka nggak tahu artinya. Mereka belum dewasa. Gitu loh. Paham saya. Cuman satu-satunya manusia, seorang aku sendiri
buat anak-anak aku. Yang lain mana peduli. Kalau ada uang mereka peduli. Kalau ada uang mana peduli perasaan anak-anak aku. Kalau bukan aku sendiri. Betul ya. Tapi kenapa? Cuma sekedar kurang itu. Lalu suaminya udah itu cuma nonton. Sedangkan itu dengan jujur kayak gitu. Apa salah? Sampai aku bilang wajar nggak? Anggap anakku itu aku mah. Anggap aku mati. Anggap anak aku itu aku. Tapi aku jaminin tiap bulan aku kasih walaupun hanya sekedar makan buat mama. Pendidikan anak aku tanggung jawab aku. Biaya. Dan kadang anak aku minta apapun dari sini aku transfer tanpa aku minta uang yang aku kasih ke mama. Tapi kenapa nggak dites gitu? Asal bilang mau usir anak aku gitu loh. Atau mungkin mamamu juga ngetes kamu juga, kan kita nggak tahu nih. Mungkin mamamu juga ngetes kamu lah. Setidaknya gini Miss, kalau memang benar-benar itu rasa capeknya dia ngurusin suaminya, maaf ya sedikit kasar, yang nggak bisa ngebayarin adekku bungsu, nggak ngebayarin ibu aku, lagi marah beliau gitu atau gimana. Tapi setidaknya jangan ngomongnya ke anak aku gitu loh Miss. Oh iya betul. Betul. Cukup kalian diayang gitu kan Miss. Betul. Terima. Aku capek kerja. Dengarnya segitu loh. Jangan. Aku terlalu menjaga perasaan anak-anak, coba sedikit jadi dewasa untuk anak-anak. Tapi kenapa seorang ibuku sendiri malah menjadikan aku semakin kayak yang diberi pelajaran kayak gitu, gue tuh nggak baik loh Kak. Iya. Aku sendiri jadi orang tua belajar dari orang yang aku ajak sharing dari dewasa gitu loh. Iya, paham. Ambil positif. Aku harus jadi ini, jadi orang tua. Jangan jadi ini. Tapi kenapa aku sendiri yang pengalamannya jauh lebih kayak gitu, cuma gara-gara uang ada uang. Kenapa aku belum bisa dan semuanya? Pertama, cuma dikasih aja, nggak bisa dipercaya. Apalagi uangku semua banyak ke dia. Jadi apa habis? Gak jadi apa-apa. Dan mereka aku tabung sendiri. Oke. Makanya cuma solusinya harus gimana? Solusinya dalam arti apa? Aku harus menunggu keputusan jawaban dari seorang ibu sendiri. Gimana? Kan? Gitu. Karena belum ada jawaban dari beliau ketika saya chat. Kenapa sih nggak ngomong langsung mah? Kenapa harus ke anak aku? Tadi aku minta seperti itu, Miss, tapi belum dibalas. Kenapa harus ngomong kayak gitu? Gak baik. Sebaiknya gini sih sayang. Menurut Miss Yuni ya, maaf ya, izin ya. Jangan terpancing emosi juga. Karena kadang-kadang dia emosi, kamu emosi, malah jatuhnya terjadi salah paham sih. Karena Miss Yuni juga pernah kan salah paham dengan ibu. Saya kan juga titip anak ke orang tua saya kan. Jadi kadang-kadang suasana panas. Dulu nggak ada yang menasehati saya melakukannya sendiri, merasa sangat pedih sendiri. Jatuhnya kedua-duanya akan kecewa. Mungkin mamamu lagi tekanan, kamu lagi tekanan, jadi dua-duanya kayak ancur-ancuran gitu loh sayang. Ngerti nggak? Ya kalau kayak gitu, kalau dia ngomong kayak gitu biarkan saja. Tapi kan dia tetap menjaga anakmu. Ngerti nggak? Kalau dia sudah melakukan tindakan itu berarti beda. Kan dia cuma ngomong aja sayang. Jangan terpancing emosi oleh orang tua. Masih dengar kemarin ada satu konten yang mbak-mbak selalu ngasih orang tuanya, tapi akhirnya sampai mukul orang tuanya. Itu karena pancingan emosi. Jangan sampai. Seperti itu, Miss. Jangan ya sayang. Tahan. Karena gini loh. Jangan sampai uang memperlihatkan siapa dirimu. Iya. Jangan sampai karena uang kamu bisa menyakiti orang tuamu. Menurut saya itu salah ya. Ada orang tua yang tidak pantas kita hargai, tetapi bukan menghargai dia, tapi kita menghargai diri kita sendiri. Jangan terpancing emosi.
Biarkan aja. Selagi dia tidak melakukan tindakan, biarkan saja. Iya. Jangan. Ya udah, kamu kirim segitu, jangan berdebat di HP, Nak. Jangan. Wes, biarkan saja. Biarkan saja, wes. Waktu akan berlalu dan dia masih tetap butuh kamu. Iya, Miss. Mungkin kamu yang akan sakit, tetapi jangan sampai kamu yang jahat. Ngerti? Iya. Enak Miss ngomongnya, enggak. Itu semua butuh waktu. Sama kayak Miss Yuni kemarin pegang botol itu. Kalau kamu pegang terus, kamu akan capek, kamu akan marah, kamu kecewa. Kalau kamu inget ini aja terus apa kata-kata mamamu, kamu akan hancur sendiri, Nak. Iya. Ngerti ya maksudnya Miss Yuni ya? Jadi memang nggak mudah, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Wong nyatanya kamu masih butuh orang tuamu kok. Bener nggak? Iya, kecuali kamu udah nggak butuh, kamu nantang-nantang, kamu nggak butuh orang tuamu. Nyatanya kamu masih butuh seseorang untuk menjaga anakmu. Iya, Mas. Jangan. Saya tidak melarang kamu melawan ya, tetapi alangkah baiknya biarkan dia yang jahat, tapi kita tidak gitu loh. Iya. Paham nggak sayang? Wes jangan debat lagi, wes jangan tanya kenapa, karena jawabannya nggak ada. Yang jahat kan orang tuamu, tapi kan kamu nggak jahat sayang. Dan ingat, kamu sehebat apapun, kamu masih butuh orang tuamu. Ngerti? Jangan debat sama dia. Kalau kamu pengen mengurangi jatah keuanganmu, ya kurangi aja. Pertanyaannya, apakah uang yang kamu simpan itu pasti ngumpul? Iya, Miss. Takutnya nih kamu berani sama orang tuamu, uangmu nggak ngumpul, malah kamu ketipu orang. Jadi jangan terlalu berani juga sama orang tua. Walaupun orang tua salah, ya udah biarkan aja. Kita nggak usah ngelawannya. Iya kan? Iya. Takutnya nih, umur seseorang nggak sama. Pas kita marah, ada salah satu dari kita yang pergi duluan. Minta maaf nggak ada waktu loh sayang. Iya. Bagaimanapun juga dia adalah ibu yang melahirkanmu. Sebenci apapun kamu, kesalahan apapun itu, saya tidak membenarkan. Karena kamu seorang ibu. Gini loh, apa yang kamu lakukan hari ini pada ibumu itu akan terjadi nanti sama anakmu. Anakmu akan memperlakukan hal yang sama. Karena ini yang terjadi dalam hidup saya ya. Saya tuh memperlakukan mertua saya itu sangat baik sekali. Ternyata di zaman dahulu mertua saya itu memperlakukan mertuanya baik. Ngerti nggak? Padahal saya nggak kenal loh mertuaku itu. Ngerti nggak maksud saya? Itu ada hitungannya sendiri. Saya rela di rumah sakit nggak tidur hanya jagain mertua saya. Ternyata mertua saya di zaman purba dulu itu nganterin mertuanya dia sama kayak saya. Padahal kita nggak tahu loh, kita nggak ngerti masa lalu mertua saya nggak ngerti. Begitu juga dengan kamu nanti. Suatu saat pasti ada balasannya selagi kamu mengabdi, dan percayalah apa yang dilihat oleh anakmu itu dia akan melihatnya juga. Jangan sampai kamu marah balik, diperlihatkan, ditontonkan ke anakmu, ya? Iya. Biarkan ibumu yang bercerita tentang kamu yang nggak baik, nggak apa-apa. Itu urusan ibumu sama Tuhannya. Yang penting kamu dan anakmu dan Tuhanmu. Ngerti nggak? Tenang sebentar aja sayang, nggak ada apa-apa kok. Masalah itu hanya butuh tenang sebentar aja. Ngerti? Ayo semangat di Taiwan, karena perjuangan kita di Taiwan itu bukan hanya setahun 2 tahun. Kita lama, belum tentu tahu apa yang terjadi besok ya sayang ya. Berdoa saja. Ya? Nah, semangat sayang. Iya, terima kasih waktunya. Ya, I love you sayang. Bye-bye. Memang pada dasarnya seperti itu ya teman-teman. Saya pernah di masa muda saya, di masa dewasa saya, di masa tua saya hari ini, perdebatan dengan orang tua itu pasti terjadi. Apalagi kita ada di rantau dan kita nitipin anak ke orang tua. Salah paham pasti ada, tapi saya berusaha semaksimal mungkin tidak menyakiti hati orang tua saya. Karena saya percaya bahwa apapun yang kamu lakukan, dengan restu orang tua semuanya akan baik-baik saja. Saya tidak ingin meneteskan air mata ibu saya, ayah saya di masa tuanya. Itu memang cita-cita saya yang paling awal adalah saya tidak ingin membuat orang tua saya menangis. Itu pertama. Kedua, mungkin saya memiliki cita-cita anak saya harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi saya nggak tahu pandangan orang beda-beda mungkin ya. Tapi saya lebih memilih untuk
mencoba untuk menyenangkan ibu saya, tetapi dengan batasan ya, bukan berarti tanpa batasan, terus selalu kirim uang atau apa. Karena saya sangat beruntung sekali orang tua saya tuh di uang itu sangat primpen. Jadi ayah saya meninggalkan sedikit sawah, jadi dipergunakan dengan baik. Jadi untuk kiriman atau apa itu ibu saya gayanya juga nggak hedon, makannya juga mbek terong, mbek sambal pecel. Kadang-kadang saya bilang sama ibu saya, Bu, makan yang enak dong. Enggak deh, soalnya makan kambing darah tinggi, makan sapi untune loro. Di waktu mudanya pingin mangan kayak ngono angel, Bu. Nah iya sembian gak duwe duit, saiki duwe duit, saiki penyakitnya sang teko ya. Karena itu saya selalu bilang, bahagiakan orang tuamu, maka rezekimu akan datang padamu. Itu kepercayaan saya ya, nggak tahu kepercayaan kalian. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. I love you dan bye.